menyebutkan dengan tegas dan jelas, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami pemberi balasan. Hantaman atau lemparan yang keras atau al-basyah al-kubro adalah meteor yang besar yang dikirim Allah untuk penghakiman bagi orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau menerima kebenaran Islam, yaitu orang-orang yang selalu membanggakan dirinya, membanggakan kekuatan persenjataan, sehingga senjata tersebut telah menjadi Tuhan di dalam hatinya atau berhala alias patung. Akibat hantaman meteor ini, maka terbentuklah asap atau dukon yang menutupi atmosfer. Hubungan asap dengan meteor itu diperkuat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an terhadap masalah ini. Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa ia berkata, saya pernah datang kepada Ibnu Abbas pada suatu hari, lalu ia berkata, semalam aku tidak tidur hingga pagi. Saya bertanya, mengapa? Dia menjawab, orang-orang mengatakan bahwa telah terbit bintang berekor, maka aku khawatir bahwa dukon itu telah diambang pintu. Karena itu aku tidak dapat tidur hingga pagi. Al-Basra al-Kubro atau hantaman yang keras menurut beberapa tafsir adalah kekalahan kafir Quraisy yang pada perang Badar. Dalam hal ini dapat saja peristiwa hantaman yang keras akan terjadi lagi, yaitu apabila terpenuhi segala variabel atau kondisi yang mendukung. Artinya bila orang-orang kafir telah sombong dengan kekuatannya dengan hendak menyerang kaum muslimin, sementara kaum muslimin tetap waspada, tidak terpecah belah dan bertawakal berharap hanya kepada Allah, maka fenomena hantaman yang keras tersebut akan terjadi lagi menimpa orang-orang kafir. Al-Quran bukanlah kitab sejarah yang hanya menerangkan hal-hal yang pernah terjadi, tapi lebih dari itu ia juga membuat peristiwa akhir zaman. Peristiwa yang pernah terjadi pun akan terjadi lagi apabila variabel atau kondisi mendukungnya. Oleh karena itu kita semestinya terus berkaca kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga apa-apa yang akan menimpa kita bisa kita prediksi dan antisipasi sebaik mungkin. Masalahnya umat Islam tidak berkaca lagi kepada Al-Quran, jadi hantaman yang keras ini akan terjadi juga di Armageddon. Wallahu a'lam. Dan hantaman yang keras kalau bahasa hadis adalah merupakan bencana yang besar. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku menghitung 6 perkara yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan antara lain, kemudian akan terjadi perdamaian antara kamu dan Bani Asad atau Rum, tetapi kemudian mereka mengkhianati janji perdamaian itu, dan datanglah kepadamu dengan membawa 80 bendera, dan tiap-tiap bendera diikuti 12.000 orang. Hadis ini diterangkan dengan hadis lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga pasukan Rum turun di Amak atau di Sadabi, kemudian datanglah kepada mereka pasukan tentara dari Madinah yang merupakan penduduk bumi terbaik pada waktu itu. Ketika mereka telah mengatur barisan, berkatalah pasukan Rum, biarkan kami memerangi orang-orang yang mencela kami. Lalu kaum muslimin menjawab, tidak, kami tidak akan membiarkan teman-teman kami. Maka terjadilah peperangan di antara mereka, yang sepertiga binasa, yang sepertiga lagi lari dari peperangan, dan Allah tidak akan menerima taubat mereka selamanya. Yang sepertiga lagi mati terbunuh sebagai syahid yang paling utama di sisi Allah, dan yang sepertiga lagi diberi kemenangan dengan tidak terkena bencana sedikit pun. Kemudian mereka menaklukkan Konstantinia ketika mereka membagi-bagikan rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun. Tiba-tiba setan berteriak kepada mereka, sesungguhnya Dajjal telah menggantikan kalian pada keluarga kalian. Lalu mereka keluar, padahal itu adalah batil. Maka ketika mereka telah tiba di Syam, keluarlah Dajjal, dan ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berperang dengan mengatur barisan, tiba-tiba diikomat sholat. Lalu turunlah Isa putra Maryam atau Nabi Isa alaihissalam, yang dianggap orang Kristen adalah Yesus Kristus anak Tuhan yang akan menolong mereka. Padahal Nabi Isa alaihissalam turun dari langit yang akan meluruskan berbagai penyimpangan yang telah mereka lakukan dengan mematahkan salib di seluruh dunia. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan bahwa Yasir bin Jabir berkata, angin merah berembus di kupah, lalu datanglah seorang yang tidak memiliki kesibukan selain menyeru, wahai Abdullah bin Mas'ud, telah tiba hari kiamat. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan bersandar. Kemudian ia duduk saya berkata, hari kiamat tidak akan terjadi hingga harta warisan tidak lagi dibagikan dan orang tidak lagi bergembira dengan ghanimah atau rampasan perang. Musuh akan sepakat untuk menyerang orang-orang Islam dan orang-orang Islam bersiap menghadapi mereka. Aku bertanya, apakah Romawi yang kau maksud? Ia menjawab, ya benar. Dan pada saat pertempuran itu akan terjadi kemurtadan besar-besaran. Maka kaum muslimin maju dengan suatu pasukan depan yang berani mati, yang tidak akan mundur kecuali mereka dalam keadaan menang. Lalu mereka terus berperang sehingga mereka terhadang oleh malam. Maka setiap pihak mendapatkan harta rampasan perang, sehingga tidak ada yang dapat dikatakan sebagai pihak yang menang. Dan akhirnya pasukan kaum muslimin hancur. Ini berlangsung 3 hari. Maka ketika telah sampai hari yang keempat, bangkitlah seluruh kaum muslimin. Lalu Allah menimpakan bencana terhadap kaum Rum, dan terbunuhlah mereka dengan dahsyatnya hingga tidak pernah dilihat oleh orang sebelumnya. Sehingga apabila burung melewati kawasan pertempuran mereka, maka burung itu akan mati sebelum melewati mereka. Maka bertambahlah turunan bapak yang mati, sehingga tidak ditemukan yang tersisa dari mereka kecuali seorang laki-laki. Dalam riwayat lain mereka berjumlah 100. Mereka tidak mendapatkan yang tersisa dari mereka kecuali seorang laki-laki. Dan dengan harta rampasan perang yang mana yang akan membuat
mereka gembira, serta dengan harta warisan mana yang akan dibagi. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba mereka mendengar bencana yang lebih besar dari itu, maka kepanikan menimpa mereka. Lalu datanglah kepada mereka seorang yang minta tolong karena Dajjal telah menggantikan mereka pada anak cucu mereka. Lalu mereka membuang segala apa yang ada di tangan mereka dan datang untuk menghadapinya. Kemudian mereka mengirim 10 orang pasukan berkuda untuk mengintainya. Kaum muslimin saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi sebagai khalifah akhir zaman. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghantamkan meteor-meteor ke bumi, maka terbentuklah asap yang menyelimuti permukaan bumi. Asap ini ditimbulkan dari gesekan dan ledakan meteor ketika menabrak bumi. Disinilah dimulai ujian terbesar bagi umat manusia. Akibat dari asap tersebut menyebabkan kebanyakan manusia mendapat penyakit, di mana kaum yang benar-benar beriman dan bertakwa akan mengalami seperti flu, sementara orang-orang kafir dan munafik akan mengalami penderitaan di dunia akibat dari dosa-dosa yang diperbuat. Di saat itu terjadilah berbagai macam kelaparan, dan bagi kaum muslimin makannya adalah zikir. Ketika kelaparan terjadi di muka bumi ini, turunlah Dajjal yang akan menggoda manusia agar mengakui sebagai Tuhan, dan Dajjal ini akan memberikan kesenangan bagi yang menyembahnya sebagai Tuhan, sementara bagi yang membangkangnya akan dibunuh atau mengalami kesengsaraan yang sangat mengerikan. Setelah Dajjal menghancurkan keyakinan umat manusia sehingga banyak sekali umat manusia yang menjadi pengikutnya, yang kebanyakan adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, serta kebanyakan kaum muslimin yang lemah imannya, terutama para wanita dan orang-orang yang hanya mengejar kesenangan dunia. Ketika keadaan sangat menyesak dada, menguras tenaga, menimbulkan kondisi tubuh yang sangat buruk, seolah-olah pertama kali dirasakan orang-orang yang mengalaminya dan merupakan saat-saat paling berat. Namun bagi orang-orang yang selalu dekat dengan mengingat Allah, tetap sabar, tawakal dan tetap istiqomah dan menjalani ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan dengan menurunkan Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal, dan itulah saat-saat kedamaian terjadi di muka bumi ini. Imam Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada antaraku dengannya seorang nabi, dan sesungguhnya dia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka percayailah seorang laki-laki yang kulitnya antara merah dan putih, pertengahan antara kedua warna tersebut, seakan-akan kepalanya basah sekalipun tidak dikenai air. Maka dia memerangi manusia demi Islam. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan pajak, dan Allah menghancurkan pada zamannya itu semua agama kecuali Islam. Dia, Allah pada zaman itu membinasakan Dajjal si pendusta, sehingga penduduk muka bumi ini merasa aman. Sampai unta hitam bersusuan dengan unta, singa dan sapi, serigala dan kambing. Anak kecil bermain dengan ular tapi tidak membahayakan. Dia tinggal di muka bumi selama 40 tahun, kemudian dia wafat. Maka orang-orang beriman mensolatinya dan menguburkannya. Setelah Nabi Isa wafat yang diikuti oleh seluruh umat manusia yang beriman, dan tinggallah orang-orang yang benar-benar kafir sehingga Ka'bah akan dihancurkan, dan orang-orang pada saat itu akan berperilaku seperti binatang, yaitu tidak ada lagi rasa malu berhubungan badan di tempat-tempat umum. Setelah itu datanglah hari kiamat yang sangat mengerikan. Wahai kaum muslimin, sadarlah dan bersiaplah untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang merupakan ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman, dan ajab menjelang hari kiamat bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jika kaum muslimin ingin mendapatkan pertolongan dan lindungan dari Allah, bertaubatlah dan tinggalkan segala dosa serta kerjakanlah segala perintahnya, agar kita diberi kekuatan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman ini. Kekuatan itulah yang harus kita dapatkan. Akan tetapi kita harus ingat, tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan.